warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Laude Pidana Hardi. Sore ini saya sedang berada di stasiun Purwokerto, teman-teman, Jawa Tengah ya. Dan agenda sore ini saya mau kembali ke Jogja naik kereta dari stasiun Purwokerto. Kebetulan banget hari ini line perdana juga, kereta api baru, bukan baru ya. Jadi keretanya di-upgrade sarananya menggunakan sarana baru, yaitu kereta api Jakatingkir yang sekarang line perdana dari arah Jakarta menuju Solo menggunakan rangkaian ekonomi New Generation. Jadi pas banget nih dari Purwokerto saya sekalian mau nyobain kereta baru, kereta Jakatingkir New Generation menuju ke Yogyakarta. Ini saya sudah boarding masuk ke dalam stasiun Purwokerto ya, tadi lewat Skybridge yang baru, lewat atas, terus boardingnya pakai face recognition, jadi langsung masuk aja. Dan cuacanya pas cerah banget teman-teman, jadi cakep banget ini pas di Purwokerto. Nanti keretanya akan berangkat jam 17.15, masih ada waktu sekitar setengah jam lagi di stasiun Purwokerto. Dan ini ada pengumuman sepertinya kereta api Serayu ya akan berangkat dari jalur 1. Jadi ini ada di ruang tunggu bagian atas sekarang saya setelah boarding masuk ke dalam stasiun ya. Nanti kita akan turun pakai eskalator ke bawah untuk menuju ke peron stasiun Purwokerto. Ini pas cerah banget cuacanya teman-teman. Langitnya biru, mataharinya bulat ya. Dan ini saya sudah turun ke bawah, naik lewat eskalator tadi. Di ruang tunggu bawah ini juga ada kursi-kursi yang bisa digunakan, cuman nggak kayak sofa ya. Kalau yang di atas tadi itu ruang tunggunya kayak sofa, jadi lebih empuk dan ada chargernya. Kalau di bawah ini kursinya kursi biasa dan agak keras, tapi ada charger station dan ada papan informasi juga ya di depan. Jadi kalau mau lihat keretanya apa, bakal tahu teman-teman. Lalu kita langsung ke sana saja, masuk ke peron ya. Suasana stasiun Purwokerto sore ini tuh cukup rame juga, karena di jalur 5 itu ada kereta api Joglo Semarkerto sepertinya. Tujuannya ke Semarang. Ke Solo. Kok Semarang? Sampai Solo ya. Ini asik banget sih sore di Purwokerto tuh. Syahdu. Pas cerah banget lagi. Ini ada kereta api Kertanegara teman-teman, baru tiba masuk di jalur 1 ya. Lokomotifnya kok pecah-pecah. Pakai CC 203. Jadi kalau sore di stasiun Purwokerto tuh rame banget ya. Kereta jarak jauh pada datang dan berangkat. Ada yang menuju ke Jakarta, ada yang menuju ke Semarang, menuju ke Bandung, ada yang ke arah Jawa Timur. Ini catnya udah rata-rata ya. Bempernya juga retak itu di bawah. Apakah habis menemper sesuatu ya? Kayaknya agak penyok juga nggak sih? Penyok terus retak teman-teman. Atau emang udah retak ya? Itu kayaknya ada catatan-catatan kecil, tulisan-tulisan di depan ya. Kereta api Kertanegara dari Malang, tujuan akhirnya stasiun Purwokerto. Biasanya pakai CC 203 emang. Saya juga biasanya naik kereta ini teman-teman, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya, trip naik kereta api Kertanegara. Ini masih ada proses pelepasan lokomotif biasanya di stasiun Purwokerto. Sebenarnya kalau dari Purwokerto itu enaknya ya, menuju ke arah Jogja itu naik kereta Kertanegara yang baru tiba di jalur 1 teman-teman. Nanti berangkat lagi jam 18.40 setelah maghrib ya. Tiba di Jogja itu sekitar jam 9 malam. Cuman enak sih, tapi kalau mau menikmati perjalanan sore, ada Gaya Baru Malam Selatan, ada Jakatingkir, dan ada kereta api Bangunkarta. Dan kalau misalkan ada kereta api Manahan tambahan yang jalan, itu juga opsinya enak banget. Jadi selama perjalanan dari Purwokerto ke arah Kebumen, itu kita bisa menikmati pemandangan sunset di dalam kereta teman-teman. Karena kan jalurnya pas bagus banget ya, dari Purwokerto sampai Kebumen. Bisa lihat gunung, sawah, terus lewat terowongan, relnya belok-belok. Jadi itu pilihan kereta kalau dari Purwokerto sore hari menuju ke arah Jogja yang paling the best ya menurut saya. Hari ini kebetulan banget pas Jakatingkir upgrade sarana kereta menggunakan rangkaian ekonomi New Generation. Jadi sekalian saya nyobain dari Purwokerto menuju ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Kalau biasanya dari Purwokerto saya paling kalau nggak naik yang Manahan tambahan Bangunkarta ya, karena yang paling sore. Tapi ini ada di belakangnya Bangunkarta nanti kereta api Jakatingkir. Dan ini kayaknya juga enak banget ya perjalanan sorenya naik Jakatingkir ini, udah mulai sunset. Nanti semoga aja dapat sunset ya, dan mataharinya cuacanya juga wah cerah banget.
suka saya kalau naik kereta pas sore-sore kayak gini, terus cuacanya kayak gini tuh. Dan ini lagi rame-ramenya Purwokerto teman-teman. Kertanegara, Joglo Semarkerto, penumpangnya lalu lalang juga ramai banget. Dan ditambah kayak penumpangnya Jakatingkir ya sama Bawon Karta. Jadi emang pas lagi rame-ramenya stasiun Purwokerto kalau sore kayak gini. Kereta menuju ke arah Bandung, ke arah Jakarta, ke arah Semarang, ke arah Jogja, ke arah Surabaya itu pada datang semua teman-teman. Kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Purwokerto teman-teman, dan bisa dilihat di peron 3 penumpang Jakatingkir banyak banget teman-teman, dan hari ini tiketnya lumayan penuh ya. Ada abang. Siapa mas? Anda nggak mau pulang? Iya saya mau pulang. Menyambut kedatangan yang punya rumah naik Jakatingkir. Kereta api Jakatingkir sebelum di-upgrade jadi ekonomi new generation yang lebih nyaman seperti sekarang ini. Dulunya kereta ini melayani kelas ekonomi dengan kursi tegak berhadapan, tapi kapasitasnya cuma 64 penumpang. Kereta ekonomi yang punya ruang lebih lega karena dibuat untuk ramah penyandang disabilitas agar kursi roda punya akses yang mudah masuk ke dalam kereta dan toilet kereta. Saya juga pernah naik dulu waktu masih kursi tegak kapasitas 64 penumpang. Teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Dan mulai 2023 akhir, kereta ekonomi Kemenhub tahun 2012 dan 2014 dimodif oleh Balai-Asa Manggarai menjadi kereta ekonomi new generation yang terlihat lebih kekinian, kursi-kursinya udah gak berhadapan lagi dan bisa diputar arahnya seperti di kereta eksekutif. Jadi perjalanan naik kereta ekonomi sekarang lebih nyaman lagi. Mungkin kedepannya secara bertahap kereta ekonomi bakal di-upgrade semuanya jadi kereta new generation yang lebih nyaman ya. Dan ini adalah rangkaian kereta api Jakatingkir teman-teman. Sekarang sudah di-upgrade ya, sarananya menggunakan kereta ekonomi new generation. Dengan tanda di bawah tulisan ekonomi ada tulisan ditambahin new generation. Jadi kalau dari tampak luar, ini keretanya masih seperti ekonomi biasa ya. Ekonomi Kemenhub tahun 2012, bisa dilihat K30 2012 ya, 1204 di Poinduk Solo. Kereta ekonomi tidak berpenggerak tahun 2012, nomor urut 4 di Poinduk Solo. Dari luar masih seperti kereta ekonomi lama, jendelanya kepisah-pisah kayak gini, tapi di dalamnya sudah di-upgrade menggunakan kursi new generation yang lebih nyaman dan kursinya searah kereta semua teman-teman. Kita masuk lewat ekonomi 3 saja sekalian ke depan ya. Penuh banget teman-teman, gila, jadi mewah ya. Sudah berangkat dari stasiun Purwokerto dan penumpangnya penuh banget. Oke mas, ya, jadi kayaknya di hari pertama ini mungkin promosinya berjalan dengan baik ya. Jadi orang-orangnya pada langsung tahu pada pengen naik ekonomi new generation Jakatingkir ya. Wah ini full teman-teman. Tadi ngecek tiket tuh padahal masih lumayan banyak yang kosong ya. Tapi ternyata dari Purwokerto juga banyak yang naik penumpangnya. Penuh banget. Tapi worth it banget sih, nyaman. Kursinya bisa direbahin, terus bisa diputar arahnya, jadi udah nggak ada lagi kursi yang berhadapan atau berlawanan arah dengan kereta. Yang saya suka dari kereta ekonomi new generation yang modifikasi dari Balai-Asa Manggarai itu ruang kakinya itu space-nya lega dan bisa dibuat selonjoran ya, jadi nyaman banget buat selonjoran. Nih, testimoni selonjoran tanpa penghalang, lurus. Kayaknya sih lebih luas ya daripada MG yang stainless steel dari Inka. Cuma mungkin kurangnya cuma ini ya, jadi ada kursi gede di tengah, jadi kalau mau lurus mending ke sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi lebih nyaman dari NGNK buat selonjoran ya. Cuman emang kelemahannya di new gen yang modif ini ada kursi yang nggak dapat jendela ya, ada tembok ratapan, ada jendela, ada yang kursi yang nggak dapat jendela teman-teman, jadi nggak sama antara kiri dan kanan juga. Lewat terowongan notop.
masuk terowongan notok. Nah itu jadi ada yang kursi yang nggak dapat jendela teman-teman. Jadi nggak simetris, 3CD tidak dapat jendela, 4CD dapat jendela, ini 4AB dapat jendela dikit sama tembok ratapan dikit, 3AB nya dapat jendela yang full. Jadi emang nggak simetris untuk kiri kanannya, kursinya nggak simetris, nggak lurus, agak tricky. Ada kursi yang tidak dapat jendela dan ada kursi yang dapat jendela, ada kursi yang dapat jendelanya cuma separuh karena emang modif ya, kaca-kacanya berjauh-jauhan. Tapi overall nyaman sih, nyaman mas, nyaman mas, nyaman mas. Nyaman, jelas kalau dibandingin sama yang sebelumnya ya jelas nyaman. Meskipun sudah kereta new generation, tapi untuk sambungannya ini masih menggunakan sambungan karet dan pintunya juga masih menggunakan pintu manual yang geser seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kekedapan suara di dalam kabin kereta itu nggak terlalu kedap banget, jadi masih agak bising apalagi untuk kursi yang belakang dan ujung depan karena dekat dengan sambungan. Beda dengan kereta new generation yang stainless steel dari Inka yang sambungannya sudah menggunakan akordeon, pintu kabinnya, pintu bordesnya itu sudah menggunakan pintu otomatis yang menutup sendiri dan lebih rapat. Ini masih agak berisik ya, apalagi kita posisinya ada di depan. Duduknya depan atau duduknya di paling belakang itu biasanya lebih berisik karena dekat sambungan dan dekat roda teman-teman. Dan ini adalah toilet di kereta api Jakatingkir yang sudah new generation teman-teman. Selalu di finishing dengan marmer ya, disamakan dengan kereta-kereta new generation lainnya. Dan selalu ada wastafel di samping sini kiri. Lalu ada cermin yang bentuknya oval seperti ini, jadi lebih minimalis, cakep banget, dikasih LED di belakangnya. Dan yang saya suka dari kereta ekonomi new generation itu selalu ada ini nih, hand dryernya nih. Padahal di kelas eksekutif aja nggak pernah ada hand dryer teman-teman, ini ada hand dryernya loh. Lalu untuk kelas ekonomi, semua toiletnya sekarang di-upgrade menjadi kloset duduk semua ya, sudah tidak ada kloset jongkok untuk yang kereta ekonomi new generation. Dan ini untuk ruang kakinya juga lumayan luas, jadi untuk bergerak pun masih bisa ya, beda dengan ekonomi yang new IPS atau stainless steel. Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Kroya teman-teman. Itu tadi yang naik di belakang banyak banget, yang turun juga kayaknya lumayan banyak ya. Dan penuh banget penumpangnya teman-teman. Wah, saya mau ngevlog di dalam juga nggak enak ya.
Masih ada proses pengisian air di depan. Ini tadi saya sama Mas Ikal dan Mas Abiu, Mas Garda juga ada di belakang ya, tapi ya. Ini kita ketemu dengan kereta api Serayu ya. Jalur 2 menuju ke arah Pasar Senen, tapi lewat Bandung teman-teman. Dari luar hampir mirip ya teman-teman keretanya. Kacanya kepisah-pisah. Tapi dalamnya beda. Kalau Serayu masih duduknya 32 berhadapan karena ekonomi PSO. Dan kereta api Jakatingkir mulai per hari ini dari Jakarta sudah di-upgrade menjadi kereta ekonomi new generation ya, yang lebih nyaman. Kursinya bisa direbain, diputar arahnya, jadi udah nggak ada lagi penumpang yang berhadapan dan hadap kebalik mundur seperti kalau kita naik kereta premium teman-teman. Jadi udah kursinya tuh ngadep ke depan semua. Tadi penumpangnya rame banget, kayaknya brandingnya KAI, promonya dari Instagram, wah mantep nih. Full hari pertama dari Jakarta menuju ke arah Solo, ke arah Jogja teman-teman. Dan sekarang juga pas banget weekend ya. Jadi kalau dari luar tampilannya hampir mirip dengan ekonomi yang jadul. Cuman ada tulisan ekonomi new generation di dekat pintu ya. Di bawah tulisan ekonomi ditambahin tulisan new generation. Kalau itu kan tulisannya cuma ekonomi aja tuh. Ekonomi tapi nggak ada new generationnya ya. Oh ya mas, hati mas. Berangkat lagi dari stasiun Kroya, Jawa Tengah. Tadi ada penumpang yang turun juga di Kroya, tapi langsung keisi lagi sama penumpang yang naik dari stasiun Kroya. Kursi-kursinya masih terlihat full penumpangnya, kayaknya pada ke Jogja semua sih. Ini untuk fasilitas kereta makan kereta api Jakatingkir teman-teman. Jadi kereta makan pembangkit ya. Ada mesin pembangkitnya, terus dipartisi separuh jadi kereta makan, lalu ada untuk tempat makannya cuman sedikit, jadi nggak bisa banyak orang. Ini saya pindah ke kereta makan, tapi penuh banget, terus kursinya juga nggak ada kursi, cuman terbatas untuk tempat makannya, jadi gantian, nggak bisa lama-lama juga sih. 32 peso 32. Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Gombong teman-teman. Wah ini sunsetnya Masya Allah cakep banget. Oren banget teman-teman. Sunsetnya cakep banget teman-teman. Pada turun moto-moto. Masya Allah oren. Pas bening banget ya langitnya. Jadi kalau naik kereta sore tuh benefitnya bisa lihat sunset yang cakep banget langitnya. Untuk penumpangnya kereta api Jakatingkir penuh banget teman-teman. Bisa dilihat. Wah dari Purwokerto tadi juga banyak yang naik ya. Ini kayaknya pada menuju ke Jogja juga karena sekarang weekend dan pas banget flight perdana dari Jakarta menuju Jogja kereta api Jakatingkir menggunakan rangkaian New Generation hari ini. Jadi untuk kereta api Jakatingkir ini keberangkatan awalnya dari stasiun Pasar Senen teman-teman jam 12 siang ya. Dan akan tiba di stasiun Jogja nanti sekitar jam 8 malam kurang teman-teman. Jadi menurut saya menjadi kereta yang paling worth it banget kalau teman-teman dari Jakarta menuju ke Jogja dan nggak mau berangkat pagi. Apalagi Jakatingkir sekarang sudah pakai kereta New Generation terbaru. Sekarang sedang ada di kereta makan, akhirnya dapat duduk sama yang punya wilayah kedaulatan. Mas Garda yang sudah melalang buana sampai mana-mana kan. Kan fotonya sering diupload ke majalah KAI dulu. Hah? Belum pernah buana sampai di Sore belum. Aku juga belum pernah mas. Ayo mari. Ini sama Abiu, Mas Abiu sama selebgram Hikari Train. Selebgram Hikari Train. Tadi kereta makan beli premium kesukaannya Mas Risang. Nggak tahu orangnya kemana nih. Katanya ngetrip Jakatingkir kok nggak ada ya. Orangnya lagi berkelana dari ujung ke ujung Jawa. Premium kayak siapa aja sampai 3 gitu. Aku kan Cino bukan punya aku deh. Nemu. Hai, nggak begitu. Untuk premium teh ini harganya Rp15.000 ya teman-teman di kereta makan. Bisa buat menghangatkan badan kalau kedinginan. Di dalam kabin kereta soalnya dingin banget. AC-nya dingin karena kereta baru ya sepertinya. Tadi 19 derajatan. Wah, emang dingin sih. Kayaknya New Gen ini AC-nya lebih dingin daripada ekonomi biasa ya, dan keretanya juga lebih nyaman. Jadi kalau kedinginan bisa ke kereta makan. Cuman minusnya kereta makannya mejanya dikit banget, jadi nggak bisa lama-lama di sini. Dan kalau mau makan di sini nunggu kosong ya juga
juga lama, penumpangnya juga masih pada ngeteh makan, termasuk saya. Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Kebumen, Jawa Tengah, teman-teman. Udah ada yang turun dikit sih. Keretanya masih penuh, teman-teman. Kayaknya sampai Jogja semua sih penumpangnya. Jadi worth it banget sih ini Jakatingkir sekarang. Padahal sebelumnya itu apa namanya, keretanya itu nggak begitu rame ya, tapi sekarang jadi rame banget, teman-teman. Dan kalau saya lihat untuk kursi-kursinya itu ngacak ya, teman-teman. Ada yang nomor besar di depan, ada yang nomor kecilnya di depan, jadi nggak urut, nggak rapi dari Jakarta ke arah Solo ini. Tadi pas saya di ekonomi 2 itu kursi depannya yang angka besar, kursi nomor kecilnya di belakang. Tapi di ekonomi 3, kursi nomor besarnya di belakang, kursi yang kecil, angka kecil di depan, teman-teman. Untuk fasilitas di kereta api Jakatingkir New Generation ini itu hampir sama dengan kereta-kereta lainnya ya, cuman memang kursinya kapasitasnya dikurangin menjadi 72 penumpang. Jadi jarak antara kursinya udah cukup lega, teman-teman. Untuk selonjoran udah nyaman banget, tidak ada penghalang di depannya, dan ketika kursi yang depan itu direbahin itu juga space-nya masih luas, tidak langsung mepet mengganggu kenyamanan penumpang yang belakang. Lalu kursinya juga bisa diputar arahnya menuju searah laju kereta semua, atau mau dibuat berhadapan misalkan teman-teman berpergian bersama keluarga. Tapi kalau misalkan diputar arahnya dibuat berhadapan, ini kursinya jadi sempit, ruang kakinya jadi sempit, jadi malah adu dengkul, jadi nggak nyaman. Jadi mending kalau misalkan naik kereta New Gen ini, kursinya dibuat searah kereta semua aja, jangan dibuat berhadapan. Terus untuk aksen-aksen lampunya ini juga jadi tambah cakep ya, dipasangin LED. Kayaknya kalau malam ini bakal ada mode malamnya yang nyala lampu yang kuningnya doang, itu yang hitam, yang warna putih-putihnya mati ya. Jadi lebih redup, temaram, nyaman banget. Cuman ini nggak dipasang mode malamnya. Lalu di pojok dekat jendela ini ada cardstock cantolan untuk tempat topi, tas kecil, jaket, dan sebagainya ya. Dan di depan kita ada saku kecil untuk menaruh tempat barang, botol, dan lain-lain. Cuman ini sakunya jadi bentuk jaring-jaring ya, bukan yang ketutup. Jadi kalau misalkan barangnya kecil-kecil pasti jatuh, nggak bisa ditaruh sini. Mungkin cuman botol atau kotak makan dan lain-lainnya. Dan selalu ada meja kecil. Kalau New Gen yang versi modif ini tetap masih ada meja kecilnya di dekat jendela, dan ada 2 buah colokan di bawahnya meja, teman-teman. Berbeda dengan yang ekonomi New Generation atau eksekutif New Generation dari Inka ya. Kalau Inka itu meja kecilnya udah nggak ada, terus colokannya udah model tanam di tembok, di dinding kereta, dan colokannya model universal. Ada colokan kaki 2 dan kaki 3. Kalau ini masih kaki 2 saja. Lalu untuk kacanya, ini juga masih menggunakan kaca ekonomi lama ya, nggak di-upgrade, cuman dikasih roller brand yang bisa ditutup dan dibuka dengan cara ditarik. Cuman yang tricky adalah dapat kursi tembok ratapan. Tapi ini kayaknya enak banget nih, 4AB, dapat tembok sama dapat jendela ya. Kalau malam mau tidur nggak usah khawatir natap jendela. Ini kan soalnya kan keluar banget. Iya. Bisa buat sandaran, tapi bisa buat lihat pemandangan juga. Cuman ada kursi yang bener-bener full tembok ratapan, nggak enak. Ini 5A, 5B itu nggak enak banget ya. Depannya tembok ratapan, belakangnya jendela. Karena emang nggak simetris antara kiri dan kanannya, teman-teman. Dan untuk susunan rangkaiannya juga ini agak berantakan ya. Ekonomi 1-2 ini kayaknya yang kursi nomor kecilnya di belakang dari arah Jakarta ke arah Solo atau Jogja, dan untuk nomor besarnya ada di depan. Tapi untuk ekonomi 3 dan ke belakang tadi saya lihat ada yang kursi nomor kecilnya ada di ujung depan dan nomor besarnya ada di belakang, teman-teman. Nah, itu udah bisa mempengaruhi untuk posisi jendelanya. Bisa jadi yang di ekonomi 2 kursi 4AB ini dapat enak, tapi yang kalau kebalik ini jadi ada di depan, ini kursinya jadi dapat tembok ratapan, jadi nggak enak, teman-teman. Itu agak tricky ya. Dan ini nggak bisa sensus ya karena penumpangnya ramai banget. Saya nggak enak juga sih kalau mau video nomornya satu-satu. Jadi untuk kursi paling belakang menurut saya
kenyamanannya kayak kurang banget ya teman-teman. Ujung-ujung belakang sama ujung depan tuh kayaknya kenyamanannya kurang ya. Bisa didengarkan sendiri. Ini kayak ada bocor suara dari sini nih. Nggak tahu dari mana ya. Kayak berisik banget gitu pokoknya. Karena di atas roda ya. Nggak tahu kalau di belakang-belakang apakah sama atau enggak. Dan ini pintunya juga masih menggunakan pintu yang bukan otomatis ya, jadi mungkin tutupnya kadang nggak rapet, sambungan juga masih menggunakan karet. Cuman kayaknya berisiknya bukan dari sana, berisiknya tuh kayak dari sini nih. Ada kayak bolongan bocor gitu loh, kayak suaranya bocor dari sini nih. Ini berisik banget di ekonomi 2 ini. Tapi kalau di tengah-tengah kayaknya nggak begitu berisik ya. Ini kelemahan ekonomi new gen modif ya. Jadi kalau pas lagi lewat rel yang nggak enak, berisiknya kedengaran banget di kursi yang belakang-belakang. Kursi ini bisa diputar teman-teman dengan menekan tuas, menginjak tuas yang ada di bawah. Nggak kelihatan ya, itu ada tuas-tuas warna oranye. Itu kita bisa putar, bisa diinjak, ditahan, lalu kursinya didorong. Keras banget, karena masih baru. Bisa diputar kayak gini teman-teman. Cuman yang kursi depannya sana harus di ini ya, apa namanya? Ditegakin dulu, kalau nggak bakal mentok, nggak bisa diputar. Jadi ini bisa diputar arahnya untuk arah sebaliknya atau dibuat berhadapan atau mau dihadapin ke kaca. Tapi janganlah kalau dihadapin ke kaca karena nggak ada penguncinya. Ini bisa bablas nih, bisa ke sini cuy. Bisa diputar-putar, ternyata nggak ada penguncinya kayak eksekutif. Jadi kursinya bisa diputar-putar teman-teman. Jadi kalau udah kereta new generation kayak gini, kelas ekonomi, itu nggak usah bingung lagi pilih nomor kursi yang searah kereta nomor berapa, karena kursinya pasti searah kereta semua. Lalu di pojok kanan kiri kursi itu ada tombol ya untuk mengatur posisi sandaran kereta yang bisa dipencet. Jadi ditekan terus di ke belakang ini bisa dibuat rebahan. Wah, nyaman banget, damai. Terus ini bagian armrest ini bisa ditekuk ke atas atau dibuat kayak gini juga. Jadi kalau aku tiduran tinggal gini. Ini udah enak banget, ini rebahan teman. Best. Kayaknya juga yang ini lebih oke ya. Space-nya pun lebih kelihatan longgar-longgar. Sandarannya ke belakang ini kayak lebih digeleng ke belakang. Terus kakinya tuh juga bisa selonjoran dengan nyaman. Ini sandaran belakang meskipun nggak terlalu miring ke belakang kayak eksekutif, tapi udah enak banget. Mantap. Dan posisi kakinya kayak gini. Ini selonjoran damai banget. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Kutoarjo teman-teman, dan ini kita bertemu dengan kereta api Sawung Gali ya. Kereta api Sawung Gali keberangkatan awal dari stasiun Kutoarjo, keretanya mengarah ke sana, ke arah Jakarta. Nah, ini stainless steel premium seperti ini. Kursinya masih separuh menghadap searah laju kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta ya. Kursi berhadapannya ada di tengah-tengah. Kita yang ekonomi new generation, kursinya sudah searah kereta semua teman-teman. Nah, ini kursi premium. Ya sebenarnya interiornya udah kelihatan mewah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jaka Tingkir, agak jadul, tapi dalamnya masih bagusan Jaka Tingkir teman-teman. Ini Sawung Gali ekonomi premium. Kursinya seperti ini, masih agak keras dan miringnya tuh nggak bisa miring banget. Terus space kakinya juga lebih mepet-mepet ya. Jadi kalau misalkan kursi yang depannya direbahin terlalu ke belakang, mengganggu kenyamanan penumpang yang belakangnya. Tapi kalau yang new generation itu jaraknya udah lumayan jauh-jauh, jadi tidak mengganggu kenyamanan penumpang belakangnya sih kalau misalkan kursinya direbahkan ke belakang. Gimana mas, dari Jakarta, full trip? Pegel ya? Mau masa pegel? Aku merasa ini kayak gini, ini lebih dalam. Oh iya? Kalau di tempatku enggak, cuma segini doang ibarat. Oh iya toh? Nah, mungkin agak keras kok nih, harus didorong ke belakang? Iya, serap, asli, enak, jeruk. Lebih? Beda-beda. Oh, damai. Nyucinya aneh. Di belakang nggak serebah itu? Di belakang cuma segini dong.
Ini asli ya, dekat ya. Cuma segini doang. Oh iya? Iya, serius. Padahal harus sih. Mantap, Pak. Izin yang ada. Ini untuk kecepatan kereta api Jakatingkir, teman-teman. Ini ada di angka 95 sampai 100 ya. Bahkan tadi sampai 103 sesaat. Dan sebenarnya lumayan anteng ya di dalam kabin kereta ini, nggak terlalu goncangannya nggak terlalu kerasa, tapi berisiknya ini yang agak kerasa. Mungkin karena masih kereta baru dan nantinya bakal dievaluasi lagi ya. Kayaknya tuh kayak dari ini loh suaranya tuh, dari pojokan pintu ini loh. Nggak tahu, mungkin ada yang bocor atau gimana. Jadi kayak kurang kedap suara aja sih, jadi berisik banget. Tapi untuk goncangannya ini nggak terlalu bergoncang ya, meskipun kecepatan tinggi di angka 100 km per jam. Dan nggak kerasa kalau kita ngebut. Jadi kayak masih anteng-anteng aja. Hanya berisiknya aja sih. Tapi saya nggak ngecek kalau misalkan di ekonomi 1, 3 apakah berisik juga atau enggak. Kayaknya pas saya naik Banyu Biru dan apa ya? Oh, GBMS, Gaya Baru Malang Selatan itu nggak terlalu berisik-berisik banget deh. Ini berisik banget ini, apalagi di kursi yang belakang ya. Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Wates dan ini sudah masuk ke wilayah Jogja ya teman-teman. Di sini juga ada parkiran kereta balas, angkutan batu-batu kerikilnya rel, itu ada di sebelah sana, itu angkutan kereta balas. Dan tadi juga penumpangnya lumayan banyak yang turun teman-teman. Setelah Wates ini kereta api Jakatingkir berhentinya langsung di stasiun Lempuyangan ya, jadi nggak berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Persiapan diberangkatkan lagi dari stasiun Wates setelah selesai naik turun penumpang teman-teman. Jadi kalau dilihat di aplikasi Akses by KAI, ini harga tarif kereta api Jakatingkir dari Jogja menuju Pasar Senen ya, untuk arah sebaliknya itu start dari harga 250.000 sampai harga paling tingginya ada di harga 330.000 teman-teman. Harga-harga ini dari paling murah sampai mahal itu kalau naik kereta api Jakatingkir mulai per tanggal 20 Juli 2024 sudah menggunakan rangkaian ekonomi New Generation seperti ini teman-teman. Jadi semua rangkaiannya, mau ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, sampai ekonomi 8 itu sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi yang seperti ini. Kursinya bisa direbahin, diputar arahnya juga bisa, jadi udah nggak ada lagi kursi berhadapan dan sudah tidak ada lagi kursi yang jalan mundur atau berlawanan arah laju kereta, dan lebih bisa direbahin ke belakang tanpa mengganggu kenyamanan penumpang belakangnya ya, karena jarak antar kursinya lebih longgar lagi. Cuman emang trikinya adalah ada kursi yang dia nggak dapat jendela, ada tembok ratapannya teman-teman. Itu harganya 250 sampai 300.000. Mau pesen yang harga 250, mau pesen yang harga 300.000 itu juga bakal dapat fasilitas yang sama seperti ini kalau naik kereta api Jakatingkir.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan periksa kembali barang bawaan Anda. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan periksa kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda di Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Perjalanan kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Lempuyangan dan yang turun, langsung buyar dari Jakatingkir teman-teman. Ini langsung ke arah Solonya lumayan kosong ya. Yang turun di Jogja liatin banyak banget. Jogja emang nggak pernah sepi ya, penumpangnya rame banget. Langsung pada turun semua dari kereta ekonomi 1-2 ke belakang teman-teman. Mas Gerda masih lanjut? Lanjut tuh. Ayo, ngapain turun? Pulang? Lanjut. Baru Purwokerto Jogja capek. Saya dong dari Jakarta. Walaupun udah kayak gini deh. Full trip sampai Solo. Ya. Thank you Mas. Terima kasih. Sampai jumpa di ketemu lagi vlog berikutnya. Siap, kabar-kabar. Ditunggu di Purwokerto. Ngapain? Nanti. Oke. Kereta api Jakatingkir kembali melanjutkan perjalanan dari stasiun Lempuyangan menuju ke tujuan akhir stasiun Purwosari Solo ya teman-teman. Biasanya dari Jogja ini penumpang yang turun memang banyak banget, terus masih banyak kursi yang kosong. Meskipun ada penumpang yang ke arah Solo ya, tapi udah banyak kursi-kursi yang kosong tuh, kelihatan. Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya naik kereta api Jakatingkir dari Purwokerto dan sampai di Lempuyangan saja ya, belum full trip. Cuman sepertinya videonya sudah menggambarkan bagaimana fasilitas dan kenyamanan kereta api Jakatingkir yang sudah menggunakan rangkaian New Generation pada hari ini per tanggal 26 ya. 26 itu sudah pakai New Generation menuju ke arah Pasar Senen dan dari Pasar Senen menuju ke arah Jogja, arah Solo tanggal 27 Juli. Karena Jakatingkir cuma ada satu rangkaian kereta atau satu transit. Jadi kalau dari Jogja menuju ke arah Pasar Senen pasti malam, nggak ada yang pagi atau siang. Kalau dari Pasar Senen menuju ke arah Jogja atau Solo itu pasti keberangkatannya yang siang, nggak ada jam yang pagi atau malam. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ikut ada Mas Ikal dan Mas Abiu. Dadah.